Pernah nggak sih kalian dengar orang lain, atau teman kalian, atau pacar kalian, atau bahkan diri kalian sendiri bilang nggak kenapa-kenapa, tapi ekspresi wajahnya itu kayak kesel, capek, marah, atau bahkan kalian pernah melihat teman kalian itu diam aja, padahal kalian tahu dia lagi marah. Nah, ternyata dalam komunikasi, kata-kata bukanlah satu-satunya cara dalam menyampaikan pesan. Bahasa tubuh, kontak mata, intonasi suara, itu juga memiliki makna yang penting. Wow! Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desi Safara dengan NPM 254 10070 dari kelas Ilmu Komunikasi 3. Di video kali ini, aku akan ngajak kalian untuk membahas lebih dalam mengenai komunikasi non-verbal. Kira-kira apa sih komunikasi non-verbal itu? Komunikasi non-verbal adalah komunikasi yang dapat penyampaian pesannya tanpa menggunakan kata-kata. Komunikasi ini menggunakan ekspresi wajah, intonasi suara, kontak mata, bahkan gaya penampilan dalam penyampaian pesannya. Fun fact-nya, komunikasi non-verbal ini lebih dipercaya dibanding komunikasi verbal. Karena dianggap komunikasi non-verbal ini mencerminkan perasaan yang sebenarnya. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri komunikasi. Yang pertama, yaitu disampaikan secara bersamaan dalam satu kesatuan. Misalnya, ketika seseorang marah, ekspresi wajahnya, gerakan tangannya, atau intonasi suaranya berubah secara bersamaan. Yang kedua, selalu komunikatif. Karena bahkan diam pun dalam komunikasi non-verbal ini memiliki makna. Yang ketiga, sangat bergantung kepada situasi dan konteks. Dan yang terakhir adalah komunikasi non-verbal dianggap lebih jujur dibanding komunikasi verbal karena sulit untuk dipalsukan. Lalu kita masuk ke jenis-jenis komunikasi non-verbal. Jenis-jenis komunikasi non-verbal itu ada 7. Yang pertama ada kinesik, yaitu gerakan tubuh seperti ekspresi wajah, gestur tangan, dan postur. Yang kedua ada okulasi atau penggunaan kontak mata. Yang ketiga haptik, yaitu komunikasi melalui sentuhan seperti berjabat tangan. Yang keempat, proxemic, yaitu penggunaan jarak saat berinteraksi. Yang kelima, paralanguage atau vokalik, yaitu intonasi, volume, dan kecepatan berbicara. Dan yang keenam, artifaktual, yaitu penampilan, pakaian, atau aksesoris yang digunakan. Dan yang ketujuh, yang terakhir ini ada chronemic, yaitu bagaimana seseorang menggunakan dan menghargai waktu. Kira-kira fungsi komunikasi non-verbal itu apa sih? Selanjutnya, kita masuk ke fungsi komunikasi non-verbal. Fungsi komunikasi non-verbal adalah mengulang pesan verbal. Contohnya, ketika kita menganggukkan kepala, ketika kita bilang iya. Atau kita menggelengkan kepala ketika kita bilang tidak. Yang kedua, menggantikan kata-kata seperti melambaikan tangan sebagai tanda bahwa kita mau pulang atau say goodbye. Yang ketiga, melengkapi pesan verbal agar maknanya lebih jelas. Yang keempat adalah menunjukkan perasaan yang sebenarnya, bahkan ketika berbeda dengan ucapan. Dan yang kelima, memberikan penekanan pada pesan, misalnya mengetuk meja saat ingin menegaskan sesuatu. Terus, contoh komunikasi non-verbal itu apa? Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi non-verbal dapat kita temui di mana saja, seperti kampus, di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di tempat nongkrong, dan banyak lagi. Misalnya, saat wawancara kerja,
penampilan kita itu pasti rapi, wangi, bersih, kontak mata yang baik, postur tubuh yang baik, ya, itu memberikan kesan profesional. Contohnya lagi di lingkungan pertemanan, seseorang sering dinilai ramah karena senyumnya atau dianggap pendiam karena ekspresinya yang datar. Atau oleh karena itu, sesuai dengan kata pepatah, don't judge by cover. Jangan menilai orang lain hanya dari penampilannya saja. Jadi, dapat disimpulkan bahwa komunikasi nonverbal merupakan bagian penting dalam proses komunikasi. Melalui ekspresi wajah, gerakan tubuh, intonasi suara, kontak mata, hingga penampilan, seseorang dapat menyampaikan pesan tanpa harus banyak berbicara. Semoga pembahasan kali ini menambah wawasan kita mengenai pentingnya memahami komunikasi nonverbal agar tidak mudah terjadi kesalahpahaman dalam kehidupan sehari-hari. Sekian pembahasan dari saya mengenai komunikasi nonverbal. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton.